Tadi kalau kupu-kupu tadi kalau kita kura-kura ya. Iya, kura-kura apa? Kuliah rapat. Oke. Sekarang mau legal, mungkin kita akan sedikit berbeda hari ini. Enggak seperti sebelum-sebelumnya. Nggak seperti Kalau kita sebelum-sebelumnya kemarin ngomongin masalah mulu, males. Enggak ada masalah, sekarang kita ngomongin harapan. Ngomongin harapan. Ini masa depan. Masa depan. Calon-calon penerus kita. Pemimpin Calon-calon pemimpin. masa depan. Sekarang ini kita akan undang tamu itu untuk kita tuh mengetahui bagaimana sih kehidupan seorang mahasiswa Fakultas Hukum. Betul. Pas masih kuliah tuh apa sih yang dilakukan selain belajar di kelas gitu, selain kupu-kupu bukan lu? Kuliah pulang. Lu itu? Enggak. Gua kunang-kunang. Apa tuh? Kuliah nangkring. Oke, kuliah nangkring. Nangkringnya di mana? Biasalah. Dan sekarang kita langsung sambut tamu kita. Iya. Ada Sena dan Arif. Welcome. Selamat datang nih di podcast Mau Legal. Dejavu ya kayaknya gitu. Karena kita pernah ketemu mungkin di alam lain. Di alam lain. Ya jadi gini, kalau yang jadi pertanyaan kita itu, kalian kan masih kuliah nih ya, masih segar lah di dalam belajar materi maupun non yuridis kan. Kebiasaan praktisi, non akademis. Ada nggak sih hal-hal yang kalian itu geluti, kalian ikutin di luar dari belajar mengajar doang gitu di kelas, yang memang ya mungkin non formal ya? Mungkin dari Sena atau dari dulu mau jelasin. Oke, sebelumnya mungkin thank you juga nih abang-abang udah ngundang gue dan Arif. Sama-sama. Kita tadi kalau kupu-kupu tadi kalau kita kura-kura ya. Iya, kura-kura apa? Kuliah rapat. Oke, ini kayak pernah denger gue juga. Cuma gue lupa nih. Kayak gue pernah denger kayak tapi Kuliah rapat. Dejavu ya? Kuliah rapat. Emang lu belajar di kelas ada rapat? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Oh, kegiatan di luar belajar mengajar. Kalau bahasa sekarangnya UKM. Zaman gue kuliah juga UKM namanya. Oh, udah UKM. Iya. kita nggak beda jauh kok. Nggak beda jauh. Tapi memang yang masih dari kepala kita tuh ekskul kita nyebutnya. Ekskul. UKM. Nah, UKM-nya mahasiswa Fakultas Hukum tuh apa sih? Ngapain aja? Dan ada apa aja gitu loh. Oke. Sebenarnya banyak ya. Yang kalian ini deh, yang kalian aktif ya. Kalau kita mungkin gue dan Arif ada di ALSA bang, atau Asian Law Students Association. Asian Law Student Association. Kalau kita bahasa Indonesiain itu Asosiasi Mahasiswa Fakultas Hukum se-Asia. Wow, keren juga ini. Skopnya gede. Gue kalau dulu ikut ekskul di zaman SMA ya paling ikut futsal. Masih lingkupnya itu juga paling jago di kelas belum tentu gitu loh. Iya. Ini udah Asia internasional. Nah, boleh nggak dijelaskan nih apa sih ALSA tuh, kegiatannya ngapain aja dan buat apa sih kalau orang gabung ALSA tuh? Peran lu sekarang nih di ALSA tuh ngapain? Oke, mungkin gue sekarang sebetulnya udah former presiden nih bang, former presiden of ALSA Indonesia periode 2021-2022. Berarti presiden keberapa nih? Ke-32. 32. Gila, presiden ke-32. Bentar. Presiden Indonesia itu baru 7 ya? 7. Berarti asalnya lebih tua daripada Indonesia? Enggak. Oh, enggak. ALSA lahirnya di tahun 1989, Pak. Oh, 1989. Kan periodenya kan setahun-setahun. Oh, per tahun ganti. Oke. Nanti kalau 4 tahun kan polemik ya, Pak. Jangan. Iya. Aduh, sorry udah. Enggak boleh bablas. Enggak boleh. Oke, lanjut jadi former presiden. Gitu. Presiden ALSA Indonesia. Betul. Kemudian apa aja sih ALSA Indonesia itu ngapain? Nah, ALSA Indonesia ini sebetulnya kita menaungi 14 universitas anggota ya, atau mungkin yang kita sebut sebagai local chapters, yang dimana dipimpin oleh Kang Arif nih di sini, salah satunya di Unpad gitu. Dan kita sebetulnya juga dinaungi oleh ALSA Internasional bang. Jadi ada laporan juga ke internasional gitu loh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya di ALSA Internasional kita ada 17 negara anggota. Dan salah satunya itu Indonesia gitu, dan patut dibanggakan juga kalau kita itu salah satu founder dari ALSA.
gitu. Penemu, bangga lah, gila loh. Ini organisasi udah 32 tahun di Indonesia. Di Indonesia. Kalau yang di Asianya sendiri udah lebih lama lagi dong. Beda-beda. Bersamaan ya? Bersamaan, tapi ada yang beda-beda karena kan ada yang baru masuk. Oke. Jadi Indonesia dari awal udah ada tuh. Dan di nasional sendiri, di Indonesia sendiri kita menaungi 14 universitas anggota atau yang biasanya kita sebut sebagai local chapter. Nah, itu ada dari Aceh sampai Manado tuh ada, Bang. Jadi ada dari USK ada, dari Aceh tuh ada, Padang, Palembang. Kalau terakhir gue inget tuh ada 13. Waktu gue ada 13 chapter. Iya, 13. Sekarang udah ada 14 udah nambah 1 ya berarti ya. Oh. Terus ada ke depannya mau nambah lagi ya? Sekarang kita lagi mau nambah ada 2 observer sih. Jadi kalau misalnya keterima nanti ya total ada 16 universitas anggota. Makin banyak, makin luas. Terus kita bicara kultur kali ya, kultur. Nah, kalau lu sendiri nih Rif, lu ini tadi kan sempat disebut sebagai pemimpin di local chapter. Betul. Local chapter itu apa ini? Basically local chapter itu ALSA dalam skop kampus aja. Jadi universitas mana itu ada ALSA, kita disebut lokal, dan fokusnya juga pembinaannya member-member yang di lokal. Kalau Bang Sena ini dia fokusnya mengayomi 14 jadi universitas gini, itu untuk sederhananya berkembang. Sena itu di lingkup nasional yang anggotanya termasuk dari lu sendiri, ya, dari Unpad bersama dengan 13 yang lainnya. Iya, bersama dari 13 universitas lain. Dan masing-masing universitas punya program-program development sendiri gitu. Betul. Dan dipimpin oleh directors. Jadi ada 14 directors. Tapi yang dikerjakan di local chapter itu dipertanggungjawabkan ke nasional gitu. Ya, ada laporannya. Ada LPJ lah kita nyebutnya. Berjenjang gitu ya. Jenjang, jadi kebagi layernya lah. Per 3 bulan lah, dikirim ke nasional per 3 bulannya. Gue juga dulu kayak ikut aktif di ALSA, cuman ya enggak cuman aktif di lokalnya aja gitu kan, kayak ngikutin bikin acara segala macam yang nggak terlalu masuk ke dalam sistem organisasi sendiri gitu. Makanya gue ngajak kalian ini pengen menggali lebih dalam supaya teman-teman kita nih yang masih maba atau yang mungkin masih SMA mau nentuin gue kuliah apa ya, ternyata punya inspirasi masuk kuliah itu bukan karena dari pelajarannya doang, tapi karena dari organisasinya. Gue pengen masuk kuliah hukum lah, tapi bukan gara-gara mau hukumnya, tapi pengen ada loh kayak gitu. Gue pernah nemu orang kayak gitu. Dia masuk EVA cuman gara-gara mau masuk ALSA. Oh iya. Iya, sumpah gue nemu orang kayak gitu. Waktu itu pokoknya gue ngobrol random di salah satu pom bensin gitu, kayak pom bensin gitu. Dia temannya teman gue, terus kayak dia masih junior gitu waktu itu, terus kayak gue mau masuk ALSA gara-gara gue masuk EVA gara-gara mau masuk ALSA, Kak. Berarti cukup memberikan inspirasi nih. Makanya nih bagus lah kita undang kayak gini kan, buat biar kalau orang yang tadinya cuma baru-baru denger ALSA itu apa, makin yakin gitu. Oh, ini ada presidennya. Ini ada sebutannya director local chapter. Yeah. Oke. Terus tapi emang lu dari si Arif sendiri, tapi lu dari awal tuh emang udah wah, gue mau masuk ALSA nih. Udah tahu ALSA? Pas masuk Unpad tuh udah tahu ALSA? Dari SMA udah sering cukup dengar karena kebetulan keluarga ya banyak alumni hukum juga. Dulu beberapa ALSA. Jadi ya udah masuk aja. Oh, jadi emang udah pernah dengar cerita dari keluarga? Udah. Keluarga kayak kakak lu ya, gitu. sepupu ada di lokal chapter lain itu ada. Kalau Sena sendiri udah denger dari dulu apa gimana? Nggak tahu. Arif, kalau Arif kan mungkin ALSA by blood gitu kan. Ini ALSA bypass. Ini pure blood. Kalau kita magel. Kita baru masuk tahu ALSA apa Anda? Gue juga baru masuk nggak tahu. Ya, gue masuk kuliah hukum itu nggak tahu apa sih yang gue pelajari di sini gitu. Gue nggak tahu mesti ngapain. Kadang-kadang kayak kita belum tahu mau ngapain, itu dia yang dicari tuh organisasinya dulu. Yang seru apa nih biar gue tuh tahu mesti kemana ya jalannya. Nah, muncullah nih ALSA. Nah, lu selama ini kayak sekarang udah former, berarti kan udah menjalani kan. Selama ini lu merasa kulturnya ALSA tuh bagaimana gitu di dalam organisasi kampus dibandingkan dengan organisasi lainnya ya, maksudnya kayak lu salah pilih nggak sih pilih ALSA atau enggak nih, gue ngerasa ini jalan gue banget, pure blood ternyata gue nih. Kalau kultur sebenarnya balik lagi, kalau menurut gue kalau misalnya kultur ngomongin dari mana kita lahir sih, dari mana kita, dari local chapter mana kita. Nah, karena gue sendiri dari Unpad, ini mana kultur fondasi kita sebagai suatu organisasi di ALSA tuh kekeluargaan gitu. Jadi menurut gue sendiri
bagaimana sebetulnya Alsa ini bisa terus memiliki sense of belonging atau mungkin terus memiliki kinship kayak kekeluargaan satu sama lain. Dan menurut gue sendiri ya salah satu daya jual Alsa atau nilai fundamental Alsa ya kekeluargaan itu sendiri sih. Dan mungkin itu kultur sampai sekarang yang dimana kita bisa kenal satu sama lain, gak cuma di Unpad aja, tapi kita bisa kenal sama let's say anak-anak di Samratulangi di Manado, bisa kenal sama anak-anak Udayana di Bali, dan masih banyak lagi. Even secara internasional kita masih bisa main sama anak-anak dari Thailand, dari South Korea, dari China, dari Jepang, dan banyak banget sih. Oke, sebelum kita bicara teknis lebih dalam nih, yang bikin lu pengen masuk Alsa sih apa sih dulu? Kalau boleh jujur, karena dulu nyarinya cewek cantik ya bang. Wah, sama gue juga sama. Kok cakep ya di situ ya? Kalau gue nggak tahu deh, ada bini gue di sini. Tapi kan jadi emang karena pengen bergaul dengan teman-teman yang cantik-cantik kayak gitu ya. Jadi dulu tuh ada yang namanya recruitment day gitu, yang dimana lagi apa ya? Iya, ospek fakultas iya, ya. fakultas. Ini jadi lu pas baru masuk. Iya, Promosi lah, ajang promosi ajang UKM. promosi. Dibarisin tuh akang-akang tete Alsa kan. Wah, kayak bersinar sendiri moodnya. sendiri kan. Terus dijelasin nih Alsa tuh apa, tapi selain dari kecantikan kan juga bisa dijelasin kan Alsa tuh apa lebih jauh. Akhirnya ya interested, habis itu ikut dah program-program semuanya. Akhirnya nyemplung gitu. Oh. Untungnya fokus ya, nggak ke tetehnya. Iya, bahaya sih. Bahaya sih. Nah, Nah, lu sendiri Karena kan Alsa ini core kan organisasi basisnya akademik dan jejaring ya, networking. iya. Waktu itu kalau gua ngeliatnya kayak UKM lain juga ada nih akademik. Cuma Alsa ini ada networking nih. Kapan lagi sih punya teman dari Makassar? Kayak tadi contoh dibilang ya, karena Iya, betul. Networkingnya itu yang benar-benar menggiurkan gitu. Organisasi komplit lah bisa dibilang. Paket komplit. Sering dibilang paket komplit. Kita akademik ada, masalah Networking ada. networking, kita main-main sama anak lokal chapter lain ada, negara lain ada. Nggak kayak kalau aku kan main LinkedIn bang, Oke. itu ada 80% tahu dari Alsa orang-orangnya. Ada yang udah jadi lawyer di Thailand. orang Indonesia. Enggak, orang Thailand. Orang Thailand, Dulu oh. presidennya Thailand, terus kayak tahu, terus connect segala macem. Itu kan Kenal dari Alsa. Iya. Nah, itu wujud nyatanya ya, maksudnya yang bikin lu bisa kenal kayak gitu udah nggak mungkin kan cuma kenal dari foto doang lu chat gitu lah. Ada yang bisa bikin lu ketemu langsung tuh dari mana gitu loh? dari acara-acaranya basically. Oh, Jadi setiap ada acara tuh, rutin. iya, ada acara nasional, acara internasional itu kan bisa kita ikutin. Di situ kita bisa ngobrol, ada wadahnya banyak free buat selain ya kalau misalkan ada workshop di luar itu kan ada jam istirahat waktunya kita. Ini kan ada chamber juga tuh biasanya diacak. Iya. Ada apa ya istilahnya kayak pengelompokan disebar biar orang-orang makin kenal. Iya, biar mingle ya. Betul biar mingle. Kalau tadi berarti acara-acara yang lo ikutin secara nasional itu diprogramin sama national board. National Acara-acara board juga itu kalau national board nyediain acara nasional, kalau misalnya international board nyediain acara internasional. Oke, berarti wadahnya tuh bener-bener lu mau kemana nih, gue kasih deh kayak gitu Dan jalannya. tuan rumahnya bergilir. Jadi ada Open tender gitu, bidding, ya open tender. Oh, jadi setiap tahun tuh ada acara wajib diselenggarakan oleh national board gitu. Betul, ada 5 bang. Apa aja tuh? Yang pertama tuh ada Rapimnas, yang kedua ada Semworknas, yang ketiga ada PLT, yang keempat tuh ada NMCC Alsa yang kita kerja sama Mahkamah Agung, atau kita sebut sebagai Piala MA. Terus yang terakhir ada Semunas. Berarti tadi ada 5 acara nasional, itu ada Rapimnas, rapat pimpinan nasional. Betul. Terus Semworknas, seminar dan workshop nasional. PALT itu bukan pajajaran loh. Pramunas. Pramusyawarah Nasional. Oh, Pramusyawarah Nasional. dan Alsa Leadership Training. Oh, berarti tadi kan ada Semworknas. Oh, belum. Berarti ada Munasnya juga, ada Munasnya. Munasnya Musyawarah di Nasional akhir. di akhir, di sebelum pergantian pengurusan Musyawarah Nasional. Terus tadi ada NMCC Alsa. NMCC itu ngapain sih itu? Nah, NMCC mungkin nih anak NMCC sendiri nih. Kayaknya sih semua anak hukum seharusnya tahu ya, yang kuliah fakultas Ya hukum. ini kita kan pura-pura kayak nggak tahu. NMCC itu intinya perlombaan lah, ajang kompetisi yang salah satu favorit juga di kalangan mahasiswa fakultas hukum
simulasi sidang, jadi Simulasi pidana, sidang peradilan. Jadi kayak kita sidang seakan-akan semu. sedang menjalani sidang peradilan semu ya. Ya betul. Kita angkat, kita ngeberkas tuh, benar-benar ngeberkas kayak aslinya, terus kita praktekin di sidang. Wah, ada peran-peran masing-masing ya, ada hakimnya, ada terdakwa, ada yang jadi terdakwa. Ada saksi ahlinya biasanya. Lu kayak jadi gitu. apa? Jadi hakim waktu itu. Wih, ngeri. Dihukum mati. Enggak ada. Susah eksekusinya. Susah. Gampang ngejelasinnya biar gampang bilangnya Kidzania gitu. Kidzania, Kalau iya. pernah main di Kidzania Itu tuh dilombakan kayak tuh berarti ya. Tapi kalau saya itu piala yang paling tua bukan sih? NMC MA ya. kalau nggak salah ya. Paling tua tuh. Paling tua. Bener Tom, paling tua Tom. Lu pernah ikut juga kan dulu? Pernah ikut. Itu sebelah ikut juga ya. Oh iya. Lupa gue. Juara enggak? Juara 2, juara kan. Juara 2 tergantung. Kemarin edisi ke-24 ya. Ke 24 kemarin baru selesai. Oh, dari Si Alsa. 32 tahun Alsa Indonesia ini berdiri, Iya. itu udah yang ke-24. Iya. 23 siapa yang juara? Unpad. Oh, Dia delegasinya. Bukan. Oh, bukan. Tuh Tom, juara Tom. Beda. Oh gitu ya. Jadi tapi itu peserta lombanya hanya yang khusus anggota dari Alsa itu sendiri atau memang terbuka umum untuk seluruh Indonesia? terbuka umum. Terbuka umum. Oh, jadi siapapun selain anggota Alsa universitasnya bisa ikut ya? Iya, Betul. Cuma ada slot dan biasanya juga ya lokal chapter Alsa pasti mau dong ikutin misi Alsa gitu. Soalnya itu bergengsi banget. Terakhir itu diselenggarakan berapa pesertanya? Berapa banyak? Ingat nggak? 16 ya kalau nggak Kalau salah. salah ya sekitar segitu. 16. Oh, Biasanya 16. NMCC selalu 16 sih. Dibagi berapa chamber sih? 4 biasanya? tim dikali 4 pool sih. 4 tim kali 40. Yang lolos satu kan tiap grup kan ya? Iya, betul. Iya tuh. Itu yang lolos satu doang Pi, tiap grup. Lu bisa juara 2. Iya, kalau misalnya Liga Champion kan 2 tuh yang lolos kan. Kalau misalnya ini cuma satu doang, ini lebih susah dari Liga Champion ini. Oh, gila. Ini gila, kalau gila. misalnya di MCC itu disebutnya ini Liga Champion MCC. Oh, ini. Iya, MCC Alsa ini. MCC Alsa disebutnya Liga Champion MCC. Pi. Oke, terus penyelenggaranya itu ditentukannya siapa yang nentukan penyelenggaranya? Tender. Tender di acara nasional itu. Iya. Biasanya di mana ditentukan tendernya? Biasanya diambil di rapat pimpinan nasional atau enggak di PLT atau enggak di Semunas sebelumnya gitu, Bang. Oh, Open tendernya di situ. oh jadi yang jadi penyelenggaranya itu memang dari anggota Alsanya. Nah, betul. Yang ditentukan melalui rapat pimpinan nasional, open tendernya. Siapa yang mau ngambil, tapi kalau udah ngambil jadi host ya nggak ikut kompetisi, jadi nggak bisa ikut. Oh, yang jadi penyelenggara nggak bisa ikut berkompetisi. Iya, Ya. Oh, kalau di Liga Piala Dunia deh yang Qatar kan ikut. Kalau mau auto ngapain? lolos. Lolos. Oh ini nggak boleh, Oh, Pi. ini nggak boleh. Dan kalau misalnya di NMCC itu biasanya walaupun lu lomba, lu tuh nggak disebutin universitasnya apaan. Oh, enggak. Nggak Iya. disebutin. Takut ini biar nggak subjektif juri. Oh. Takutnya kan jurinya alumni Unpad, terus ngeliat nih oh nih berkas Unpad, sidang Unpad. Oh, biar nggak ada konflik of Iya, interest lah ya. jadi biar itu netral. benar-benar penilaiannya objektif banget. Jadi seakan kalau gitu biar lebih objektif suruh meremnya denger doang. Oh, enggak, nggak gitu dong. Oh, dikata. Nggak gitu dong. Oh, tapi oke. Itu menurut gue sih memang, tapi gue waktu kuliah nggak pernah ikut MCC, nggak pernah ikut MCC, makanya itu salah satu yang gue sesali gitu loh. Karena ya setelah kita ada di kehidupan setelah kuliah ini, ya itu ternyata yang diperlukan ilmu-ilmu dari simulasi peradilan semu ini gitu. Makanya kayak apa yang didapat tuh selama kuliah tuh nggak cuma di kelas doang. Kayak apalagi lu waktu ikut peradilan semu lu jadi tersangka, lu nggak pernah. Mungkin pas lu udah lulus mau jadi tersangka tuh udah paham lu caranya. Iya. Bikin pledoi pribadinya udah enak. Oh iya, pledoi. Gue tahu pembelaan nggak tahu gue pledoi. Itu jadi lu tahu tuh sidang gimana urutan-urutannya tuh kayak gitu. Gue dulu juga paling. Nah gitu. itu makanya tadi gue bilang kalau lu ikut organisasi kayak gini bisa tahu pledoi pas kuliah. Gue pas pledoi baru tau pas udah kerja gitu. Ternyata pembelaan. Iya. Nah terus apalagi nih Mbak yang perlu kita kulik lagi nih? Mungkin ini kali ya lu tadi kan udah nih ngomongin gimana mereka. Tapi kalau misalnya anak-anak baru nih, misalnya gue masih maba, nih gue mau masuk Alsa, gimana caranya nih? Oh iya. Oke, jadi yang pasti ya semua mahasiswa yang mau jadi anggota Alsa itu harus masuk dari lokal dulu, dari kampus masing-masing gitu. Jadi biasanya kita ada kayak camp gitu, kita bilangnya Alsa camp. Kalau di lokal chapter lain banyak yang bilang Olma lah. Iya Olma, Pokoknya kita Alsa Camp. Kita Alsa camp bilangnya itu kayak ya wadahnya kaderisasi lah, pengajar ngasih tahu nih Alsa kayak gimana, sistem kerjanya, diselipin juga leadership training. Oh di situ perkenalan Alsa. Iya. Yang ikut itu berarti memang belum jadi anggota Alsa ya? Belum, mahasiswa. Itu untuk jadi member. Pembekalan lah, pembekalan. Iya, tapi untuk jadi pengurus nanti ngajuin lagi ada interviewnya, pengurus aktif. Pengurus di lokal chapter. Iya, di lokal chapter. Oh nggak bisa tuh, kayak gue baru masuk kuliah pengen langsung jadi national board nggak bisa?
Karena harus dilatih, maksudnya kan harus ada gambarannya. Harus lewat local chapter ya, yang ngebentuk berarti. local chapter. Bang Sena dulu juga mau naik jadi presiden, yang Local chapter dulu. local chapter yang menyiapkan, Oke. yang drilling dia biar fit and proper. Gitu. Bukan sih biar dia memimpin tapi proper lah dia. Iya. Oh, kalau di sistem pemerintahan kayak partai ya. Iya, gue nggak mau nyamain sih sebenarnya. Nggak mau. Gue juga tadi kepikiran kok kayak partai ya gitu. Tapi ini kan ya sebenarnya ini ya kan pelajaran yang nggak didapat Iya, dari lu kuliah formal di kelas gitu kan, sistem berorganisasi. Karena kan ya pemerintah kita kan bentuk organisasi gitu loh, kayak di perusahaan. Cuma ada kan bedanya organisasi. kalau misalnya mereka kan emang non political kan, mereka emang bergerak di bidang akademik dan non akademik aja. Oh iya iya. Terus tadi kayak dari Alsa Camp itu tindak lanjutnya bagaimana setelah mau jadi pengurus anggota? Nanti setelah dia dilantik, dia udah jadi member ALSA. Terus kalau misalkan dia mau jadi pengurus aktif, dia ngajuin lagi interview, ngasih CV, interview segala macem, bikin motivation letter, baru nanti diterima sebagai pengurus local chapter. Nanti kalau misalkan mau jadi national chapter, dan national board itu kita latih dulu biasanya. Kita berjenjang dulu pokoknya. berangkat dari local chapter dulu ya. Iya. Kayak lu sekarang kan jadi director. Buat jadi director tuh gimana caranya? Ya, yang latih lu siapa? Keluarga lu tadi, sepupu-sepupu lu tuh. Dikasih ujangan. Prosesnya jadi Iya, director. prosesnya. Aktif, terus ya kalau keinginan dan dinilai layak ada wadah forumnya lah, kan kita organisasi pasti ada forum-forumnya kan, kayak ya kayak partai lah karena ada Iya benar kan? Maksudnya kayak secara analogi mirip, tapi Iya, kan memang sistem kerjanya. interestnya beda. Iya, gitu. karena kita non politikal Iya. fokusnya. Kita fokus udah akademik aja, networking aja, khusus mahasiswa aja pokoknya. Udah mahasiswa hukum. Berarti dipilih secara demokrasi juga kayak gitu kan? Betul, secara musyawarah mufakat. Sebenarnya nyiapin angkatan sendiri ya juga. Iya. Angkatan sendiri juga. Jadi bareng-bareng tuh nyiapin calon. Oke, itu kan tadi di local chapter. Lu sekarang national board. Hubungan lu berdua ini gimana gitu? Selama bekerja berjalan bersama-sama ini kayak lu mesti ketemu hormat ya gitu kan. Nggak boleh ada identitas lokal chapter khusus Pajajaran. Oh, kalau cincin bang. Ponari Harus netral. harus netral. Oh, jadi melepaskan melepaskan alma mater di national board itu ya. Betul. Memang bertindak untuk secara lingkup nasional harus sama. Harus sama. 14 alma mater melekat di badan lu. Iya. Nah, keren banget ya badan. Keren. Keren nggak Tom? Tapi motivasi lu sendiri buat kan lu pernah jadi presiden ya, ex presiden. Motivasi lu sendiri jadi presiden tuh apa waktu itu? Motivasi sendiri. Karena sebenarnya pas gue sekolah nih, sebenarnya berangkat dari cita gue sekolah gitu. Jadi kayak gue merasa kayak pas gue sekolah gue ngapain sih? Iya. Nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi mau coba hal baru gitu kan. Akhirnya yang tadi nyemplung lah gitu di Alsa. Terus akhirnya bisa dibilang kalau anak Alsa bilang jatuh cinta terhadap Alsa gitu. Jadi Cinta. jatuh cinta terhadap Alsa. Akhirnya motivasinya adalah self development sih sebetulnya. Oke. Jadi gimana caranya mengembangkan diri sendiri gitu dari sekecil communication skills, public speaking skills, terus kayak mungkin managerial skills, leadership kayak gitu. Jadi pengen punya tantangan pribadi ya gitu. Gitu sih sebetulnya. Dan pastinya membanggakan alma mater sih sebetulnya di balik itu juga. Oke. Membanggakan keluarga juga. Betul. Lu Biar my blood. nggak? Keluarga kan lu pure blood nih. Iya, gimana keluarga lu apa namanya? Langsung ini Deketin dulu di grup langsung selamat gitu. Oh, keren. Keluarga. Tapi emang motivasi lu jadi director emang maksudnya pas lu mau naik board nih mau muslok kan lokal. Lu kepikiran mau jadi director tuh kenapa gitu kayak bersaing di keluarga. oh iya nggak mau kalah. Yang jadi director lu doang. Sebenarnya selain ya development diri pribadi juga lebih benar tadi rasa sayang. Jadi pengabdian bentuknya. Organisasi ini kan wadah untuk people development kan. Akademik kita punya banyak buat workshop yang sama platform sama company kayak gitu. Itu kita pengabdian lah, kita pengen ngasih apa yang kita punya, kemampuan organization skills kita biar makin bagus lagi, prokernya juga makin bagus program kerjanya, terus outputnya bisa dirasain sama anak-anak lokal chapter sendiri. Tapi terlebih dari itu juga nilai-nilai yang bisa diambil juga ya bang. Jadi kayak networking gitu. Networknya penting banget. Tapi berasa banget loh kita juga. Iya, ini kita yang udah alumni lah ya, udah alumni dari Alsa.
di dunia kehidupan setelah kuliah itu adalah dunia sebenarnya. Tapi karena pernah aktif di Alsa itu, manfaatnya gue rasakan sampai sekarang. Kayak sekarang gue kenal sama dia. Kosan. Ya, tapi kalau gue kenal Alsa walaupun gue satu kosan, ya gue gak kenal dia. Karena dia orangnya apa? Gua- Independen banget di kamar doang. Iya, gua mau Agar gue karena Bet, lu mesti ikut rapat Alsa, Bet. Ikut rapat aja mau ngapain? Iya. Rapat, ikut aja biar ketemu cewek cantik. Nggak, tapi beneran ini kalau bukan karena Alsa dulu, mungkin sekarang gue juga nggak seluas itu pertemanannya ya. Kita sebut pertemanannya karena ya sekarang gue masih punya teman di Palembang, Betul. di Aceh. Itu sampai sekarang berteman loh. Maksudnya kayak bukan bawa embel-embel Alsa lagi, memang berteman secara Iya. natural dari yang dimulai dari itu, dari acara-acara Alsa. Banyak juga yang temen gue dari acara-acara yang pernah diikutin di Alsa jadi jodoh, nikah, udah punya anak sekarang. Anaknya musuhnya Alsa lagi nanti. Lu kan juga sekarang nikah. Jatuhnya Asian Love Story Association. Iya. Jangan dirubah namanya loh. Jangan dirubah loh, bahaya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi kan ngomongin seru-serunya, tapi kita nggak mungkin nggak ada obstacle kan, kayak berdarah-darahnya lah lu sampai titik ini kan, maksudnya kayak mungkin kalau misalnya maba-maba, kalau misalnya gue dulu ngeliatnya kalau pas gue jadi maba ngeliat director, ngeliat presiden, gue liat wah keren banget nih orang bisa sampai titik ini. Tapi kan kita nggak ngeliat nih berdarah-darahnya nih. Nah lu ceritain dong, lu berdarah-darahnya nih sampai titik kayak gini nih, Apa kayak aja gimana yang lu nih? perjuangkan, kayak Iya, waktu, biaya, keluarga. pacar. Dari yang udah lama Alsa. Nah, gimana dari lu, Gimana? Sen? Mungkin berawal dari proses mencalonkan diri sebagai Iya. presiden ya. Waktu tuh kerasa banget sih untuk tersitanya tuh kerasa banget bang. Jadi kayak mungkin Arif tahu nih kalau misalnya gue drilling tuh hampir 3-4 kali seminggu gitu. Dari kemarin dari September ya, dari September sampai Maret tuh tiap minggu 4 kali. Jadi waktu sama keluarga, waktu sama pacar juga kesita. Waktu sama kuliah Kuliah terpengaruh nggak? Terpengaruh dikit sih, tapi alhamdulillah Bisa di-maintain lah ya. maintain. Oke. Dan pas jadi presiden juga ya baru kerasa banget sih sebenarnya, baru kerasa dan lebih tersita lagi kayak waktu sama keluarga, waktu sama pacar juga, waktu sama temen pun juga kesita gitu, kayak misalnya kalaupun ketemu temen pasti bawa laptop gitu. Oh, Terus iya. kayak kalau misalnya Dan lu harus ngadepin, maksudnya bukan ngadepin sih, lu harus ngurusin 14 ya. national chapter nih, pala lu nggak puyeng tuh. Oh ya, untungnya kita kan di national board gak sendiri bang, Oke. nggak sendiri kan. Jadi gue juga ada teman-teman national board lain yang emang ngebantuin. Terus khususnya yang ngebantuin teman-teman local chapters, member-member tuh ada di bagian internal gitu. Jadi sangat terbantu sih. Gitu. Kalau dari lu nih gimana nih? Sama masalahnya. Mungkin waktu tidur sih paling. Oh, tidur. Iya, kadang kita dulu bisa rebahan kan habis kelas. Main PS. Iya, main PS, main FIFA apa. Terus kerja nongkrong, kadang sambil main HP terus, Yeah. balas-balesin apa yang harus diurus. Iya, Udah kayak orang ini Udah kayak aja, kantor, orang kayak kantor aja jadinya. Rebahannya di kelas jadinya. Enggak dong. Enggak sih. Enggak dong. Jangan sampai organisasi mengganggu Kuliah. kegiatan akademisi, Iya. ya kan? Tetap itu harus berjalan paralel. Iya, maksudnya kan kalau misalnya ada nih yang mungkin orang tuh pasti kan ada ya dua sisi lah, negatif sama positif. Kadang orang ngeliat kayak nih orang nih ngejabat nih sombong segala macam, ngeliatnya kan gitu kan. Tapi nggak tahu nih darahnya kayak apa mereka, Harus perjuangannya. harus kenal dulu makanya. Harus kenal dulu perjuangan Kalau kayak harus apa kenal, nyampe. berarti harus nonton Iya, video ini. video ini kayak gitu. Mau kenal lebih lanjut? Malega. Apalagi Bet? Ya, terus habis itu mungkin lu menjabat udah kelar ya? Udah kelar. Apa? Ya pokoknya ya. Secara de facto udah kelar. Secara de facto udah Secara de kelar. facto udah Udah kelar. Next rencana apa nih? Yang pasti skripsian sih bang. Skripsian. Terus ya mungkin coba magang lagi atau mungkin udah nge-apply ke law firm sih pengen. Udah masuk ke masa akhir perkuliahan ya? Tuh, udah semester 8 sih. Wih. Tapi selama perjalanan lu di Fakultas Hukum di Alsa, berarti lu merasakan ada perubahan Benefit, iya, benefit ada. Banget nih. Dan itulah bersyukur banget sih bisa gabung di Alsa dan tentunya diamanahkan sebagai presiden tuh once in a lifetime moment aja sih, once in a lifetime opportunity aja sih. Iya lah, nggak mungkin kecuali lu mau kuliah lagi, ulang lagi dari awal, ikut angkat lagi, jadi presiden lagi. Atau enggak lu ngubah amandemen kan konstitusi. Jangan masuk konstitusi Alsa. Konstitusi Alsa. Jadi kayak
legal skillnya juga meningkat, Iya. networkingnya apalagi gitu kan, apalagi kan kita sebagai ya lawyer pasti harus Sering punya ketemu orang connection lah kan, ya. harus punya connection, jadi kayak setidaknya kita kenal lah gitu. Connection dalam konotasi positif ya. gitu. Positif, Kita kan makanya harus bergaul seluas-luasnya. Lu yang lagi menjalani jabatan lu sekarang ini? Iya, lu abis kapan sih jabatannya? Desember masih berapa bulan lagi tuh? Oh, jadi lu baru kepilih kemarin Desember. Baru 3 bulan dong menjabat dari 1 tahun kepengurusan. Ada berapa calon gitu? Ada total 3 malah. 3. Keren. Keren. Lanjut. Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya 2 tambah 2 berapa? Enggak. Pertanyaannya tadi tuh lu Abis ini mau abis ngapain? posisi lu ngapain? Maksudnya kan lu udah Oh, kan karena dia lagi sedang menjalani jabatannya, mungkin apa yang akan lo terapkan nih? Mungkin lu udah sempat sampaikan waktu lu mau pemilihan, tapi nih mungkin di diskusi sini kita pengen tahu juga gitu. Selama lu menjalani apa yang mungkin Program-program lah. program-program yang lu pengen tingkatkan lagi ke dari sisi apa? Paling salah satu fokus gua itu di output sih. Kayak kita sebagai mahasiswa hukum kalau bisa kita bikin acara sengaja ada output lah untuk dampak masyarakatnya juga. Itu kalau bisa kita garis bawahi, kita tekenin di situ dampak masyarakat. Kita biasanya ada beberapa program advokasi. Syukur-syukur kalau misalkan kita bisa buat policy brief dan dikirimkan ke stakeholders, hal-hal kayak gitu yang gue pribadi sangat harapkan di Jadi program. dampaknya dirasakan masyarakat nih ya. Betul. Sebenarnya udah banyak sih program-program kayak gitu dan semua local chapters juga punya advokasinya masing-masing ke masyarakat, dan biasanya isu hukumnya itu adalah yang viral di daerahnya masing-masing. Oh, oke. Gitu. Misalkan mungkin UGM tuh UGM misalkan ada permasalahan apa kelitih atau segala macam mungkin itu bisa diangkat hal-hal kayak gitu. Masing-masing wilayah punya masalah hukum tersendiri Gitu. ya. Dan di situ peran diversnya ALSA kan beda-beda, latar belakang lokal chapternya masalah masing-masing di Iya, daerah. bisa tukar pikiran di situ. Iya, bisa tukar pikiran kayak gitu. Iya. Gokil. Gak nyesel lah sih gue dulu Iya, ikut nggak Alsa. Iya, terakhir buat mungkin dari mereka berdua pesan buat adik-adik. Buat adik-adik nih. Buat adik-adik lah, buat Ada-ada, adik-adik. kalau kakak-kakak kita udah jauh. Buat adik-adik gimana maksudnya kalau misalnya ya pesan-pesan aja buat adik-adik yang masih di kampus, yang ntar jadi penerus lo ataupun yang baru mau masuk kuliah, gimana buat pesan aja buat mereka. Kalau pesan mungkin ambil kesempatan sebanyak-banyaknya di kuliah, karena takutnya pada saat kita nanti lulus, misalnya kita takutnya ketinggalan hal yang sebenarnya bisa kita experience gitu di kuliah. Iya. Dan mungkin rekomendasi bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, kalau misalnya ada ALSA di kampus, joinlah ALSA gitu, karena sangat beneficial banget bagi mahasiswa hukum nantinya juga untuk dunia karir, pastinya bakal apa ya, Dirasakan lah manfaatnya. dapat dirasakan banget. Dan kalau misalnya mungkin abang-abang tahu kan kalau misalnya ALSA, jargon ALSA tuh ALSA always be one gitu. Iya. Nah, tapi jangan lupakan kuliah juga, karena biasanya jargonnya kuliah always be no. Lalu gimana? Lu nih. Pesan buat atau enggak pesan buat teman-teman support gua please setahun ini. Atau mau ada pesan buat dekanat nggak? Pesan buat adik-adik, cobain semua wadah yang ada terutama di Fakultas Hukum ya. Kita kan kenal organisasi tuh ya, haruslah apalagi ALSA ya kan. Terus lomba, NMCC, apa itu IMCC, kontrak drafting, jurnal hukum, semuanya cobain aja. Atur waktunya, bikin timeline kuliah yang baik biar nggak berantakan juga, biar kuliah nggak ketinggalan. Itu aja sih paling. Oke. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Iya, ini gua bangga sih ketemu mereka berdua. Iya, karena gue ngeliat diri gue waktu masih kuliah. Iya, gua ngeliat diri Enggak gua sih, masih kuliah. gue waktu kuliah nggak kayak gini, jadi presiden. Oh ya nggak jadi presiden juga sih, cuman kalau misalnya Alsa tuh emang kayak awalnya coba-coba, Iya. lama-lama ketagihan. Waduh. Aduh, ya mungkin kurang lebih itu dari kita. Terima kasih nih waktunya buat udah mau datang Thank di you banget Bang, udah diundang. Semoga sukses terus kuliahnya, setelah kuliah lulus kerjaannya ya kan. Iya. Amin. Gitu Kalau bisa. mau skripsi tuh yang pojokan tuh judul tuh. Iya, itu jual skripsi. Enggak ada. Disclaimer. Ya, kurang lebih itu aja. Buat mau tahu lebih lanjut tentang kehidupan mahasiswa hukum atau isu-isu hukum yang sedang panas diperbincangkan, jangan pernah ketinggalan buat nonton YouTube kita. Sama kalau misalnya mau tahu tentang Alsa lebih, cek sosial medianya. Di Instagram ada @alsa_indonesia, atau mungkin bisa visit website alsa-indonesia.org. Kalau misalnya yang Unpad, @alsa LC Unpad. oke, itu bisa dicek ya. Itu langsung di ya. Instagram.
Di Instagram, di semua sosmed rata-rata Alsel Oh, Unpad. Oke. Jangan lupa teman-teman dicek. Ya, see you.